Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nusalli wa nusallim ala qudwatina wa muallimina wa qurrati uyunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini di tempat yang insyaallah diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang insyaallah akan kita bahas pada malam ini adalah haruskah mengikuti kitab dan sunnah? Ya. Haruskah mengikuti kitab dan sunnah? Tadi barusan ada yang bilang katanya temanya menggairahkan. Bagus, alhamdulillah. Karena kalau nggak menggairahkan nanti antum tidur semua nanti. Ya. Tapi kalau tidur juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita ada di sini di pengajian ini, walaupun tidur, tetap keluarnya mendapatkan pahala, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hum qaumun, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan pernah rugi orang-orang yang ada bersama mereka. Jadi walaupun antum nih agak-agak ngantuk sedikit, ya kalau merem-merem dikit nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, ini masalahnya temanya berat nih. Jadi kalau dengar pertama terus nggak konsen, habis itu nanti di terakhir dengar lagi, nanti bisa keluar salah paham. Ya, kalau kita bisa umpamakan atau berikan ilustrasi. Jadi tema yang akan kita bahas ini, haruskah mengikuti Alkitab dan Sunnah? Alkitab artinya adalah Al-Quran, dan Sunnah akan kita jelaskan apa artinya. Ini harusnya tidak perlu dibahas lagi. Apakah seorang Muslim harus mengikuti Quran atau tidak? Kira-kira harus. Mengikuti Sunnah atau tidak? Harus. Tapi kalau kita berikan ilustrasi, contoh, kalau ada misalkan di jalan ada seorang maling misalkan, ya, maling pakai baju merah, dia mencuri, kemudian si maling ini kabur, kemudian dikejar oleh warga, kebetulan ada lagi orang pakai baju merah. Jadi sama-sama baju merah. Akhirnya yang ngejar salah paham. Yang dipikir maling itu yang mana? Yang bukan maling karena sama-sama pakai baju merah. Nah, jadi kalau ditanya, yang maling pakai baju apa? Baju merah. Kemudian yang dikejar siapa? Yang baju merah. Teman bukan maling. Salah apa? Salah ngejar orang. Nah, ini temanya kurang lebih seperti itu. Jadi agak mirip-mirip. Keduanya benar. Kalau tadi saya kasih contoh, malingnya pakai baju merah, yang ditangkap dan dikejar juga pakai baju merah, tapi salah orang. Ya. Tapi kalau kita tanya, malingnya siapa? Pakai baju merah? Iya, pakai baju merah. Cuman yang kamu tangkap salah. Nah, begitu juga. Kalau ditanya, haruskah seorang Muslim mengikuti kitab dan sunnah? Jawabannya apa? Harus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, kemudian taatilah Rasul. Kemudian nanti kita ketika kita meninggal dunia insyaallah husnul khatimah, tidak ditanya kita ikut siapa, ikut organisasi apa,
kemudian ikut ustadz siapa, kemudian ikut imam siapa, Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, kira-kira ditanya nggak nanti di hari kiamat, di kuburan misalkan? Tapi ditanya apa? Madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab kepada para rasul? Jawaban apa yang kalian berikan kepada para rasul? Ya, jadi Allah mengutus siapa? Imam Syafi'i atau Imam Malik? Utusan Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkewajiban untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya nanti besok kalau kita meninggal dunia, ikut siapa? Siapa yang kamu ikuti? Jawabannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jawaban kita. Jadi kita mengikuti Al-Qur'an dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kewajiban. Ya. Dan kalau hal ini diketahui, ya, ini dasar. Jadi seorang muslim semuanya mengikuti Quran dan Sunnah sudah pasti. Tidak ada muslim di muka bumi ini kalau ditanya, antum ikut Quran enggak? Ikut Sunnah tidak? Kemudian dia mengatakan apa? Tidak, itu tidak ada. Di semua tempat pasti kalau ditanya akan mengikuti Al-Quran dan juga akan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam, apa arti daripada Alkitab dan As-Sunnah? Supaya faham. Jangan kita bahas ikutin Quran, ikutin Sunnah, terus nggak ngerti apa artinya kitab, apa artinya Sunnah. Karena ini banyak orang yang salah paham juga, nggak tahu apa artinya kitab dan Sunnah. Alkitab jelas, Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas berbahasa Arab. Itu adalah Al-Quran, jelas. Kalau As-Sunnah apa artinya? As-Sunnah secara bahasa memiliki berbagai macam arti. Ada yang artinya at-tariqah, jalan. Kemudian ada juga yang artinya adalah kebiasaan. Ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat kebiasaan baik. Ya. Jadi sunnah artinya adalah kebiasaan. Kemudian juga artinya adalah jalan, kemudian juga artinya adalah asirah atau perilaku. Itu adalah sunnah. Itu secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Kalau dibahas secara istilah, nah ini banyak orang salah paham. Ya, orang ini biasanya kalau dengar kata-kata sunnah dipikir artinya sunnah itu apa? Adalah lawannya wajib. Mereka langsung fahamnya kan sunnah artinya lawannya wajib. Padahal sunnah itu artinya banyak juga secara istilah. Tergantung siapa yang mengatakan. Jadi kalau di dalam ilmu usul fikih, arti sunnah adalah sumber hukum kedua. Usul fikih itu apaan? Usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara, kaidah-kaidah mengambil hukum Islam. Itu usul fikih. Kalau dibilang sunnah menurut siapa? Ahli usul. Para ahli usul fikih, mereka maksudnya adalah apa? Sumber hukum Islam yang kedua, yang berkaitan dengan hukum. Jadi sunnah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum saja. Itu maksudnya sunnah. Kalau tidak ada kaitannya dengan hukum, bukan sunnah. Artinya apa? Artinya misalkan perawakan Nabi SAW, perawakan, ya, itu nggak dibahas di usul fikih, nggak dibahas. Karena usul fikih tidak membahas itu. Usul fikih hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan sumber hukum, perkataan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW,
pengakuan Nabi SAW pada para sahabatnya. Nabi lihat sahabat, kemudian Nabi diam aja, tidak mencegah, tidak memerintah. Nah, itu namanya takrir. Nah, itu masuk ke dalam sunnah menurut usul fikih. Kalau dilihat dari, kalau yang membahas ahli fikih, ilmu fikih, maka yang dimaksud dengan sunnah ini yang sering antum fahami yaitu adalah apa? Lawannya wajib. Status hukum. Status hukum. Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu. Jadi hukum-hukum syariat ada 7. Al-fardu, yang fardu, wal mandubu wal muharramu. Kemudian yang sunnah, yang fardu, kemudian yang sunnah, kemudian yang haram. Al-fardu wal mandubu wal muharramu. Wal rabi'ul makruh thumma ma ubih. Wasadisul batilu waqtim bis sahih. Yang keempat adalah makruh. Kemudian yang kelima apa? Mubah. Jadi fardu, kemudian apa? Sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah, boleh. Itu dalam apa nih? Ilmu apa nih? Ilmu apa? Fikih. Membahas status hukum. Status hukumnya ini, hukumnya apa nih air putih? Hukum air putih apa nih? Mubah, boleh, halal, mubah, ya. Kemudian yang keenam wasadisul batil, yang keenam adalah batil, ya. Kemudian yang ketujuh adalah sah, batal, apa namanya, tidak sah dan sah. Kemudian wasunnatul muthabu man qad fa'ala, sunnah itu adalah kalau orang mengerjakan dia mendapatkan pahala. Walam yu'aqab imru'un in ahmalah, dan kalau tidak dikerjakan dia tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Jadi sunnah menurut fikih dikerjakan dapat apa? Pahala, enggak dikerjain tidak berdosa. Itu menurut fikih. Kalau menurut hadis Nabi, semua ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, ya, semua yang dinisbatkan kepada Nabi, kalau sudah disebut Nabi saja, berarti itu termasuk sunnah. Semua, termasuk perawakan Nabi SAW, akhlaknya Nabi SAW, semuanya dibahas dalam apa? Hadis. Nah, jadi beda tuh. Kalau kita buat contoh kasus misalnya nih, ada sunnah Nabi, misalkan sholat 5 waktu tuh apa? Sunnah Nabi bukan? Hah? Sunnah Nabi. Karena sunnah ini kan ajaran Nabi. Iya kan? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Nabi sholat kagak? Sholat pasti kan? Berarti sunnah Nabi bukan sholat 5 waktu. Sunnah Nabi. Menurut usul fikih, kemudian menurut hadis, kalau dilihat status hukumnya, itu sholat hukumnya apa? Sunnah Nabi yang wajib. Paham nih? Jadi sunnah Nabi wajib. Jadi ada sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW yang wajib. Ada juga ajaran Nabi yang apa? Sunnah. Maksudnya sunnah yang kedua apa? Tidak wajib. Jelas ya? Kemudian juga ada lagi yang juga ajaran Nabi SAW yang haram. Nabi ajarkan ini nggak boleh, haram. Ya. Ini makruh. Ini mubah, itu artinya sunnah. Ya, kita paham sekarang insya Allah apa arti sunnah Nabi. Ya, jadi besok-besok kalau dengar sunnah Nabi itu apa, paham udah sekarang, jelas, insya Allah. Nah, kemudian kalau ini sudah difahami dan sudah dimengerti, kalau kita melihat sekarang kita bahas lagi tentang judul kita dan tema kita, yaitu haruskah mengikuti Alkitab dan Sunnah? Wajibkah? Haruskah? Ya, seorang Muslim mengikuti Quran atau tidak? Sunnah. Pada dasarnya, pada asalnya wajib. Kita katakan tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita melihat sejarah, latar belakang sejarah umat Islam dari zaman Nabi SAW, setelah Rasulullah wafat,
kemudian kita lihat pada masa sahabat, itu sudah ada perpecahan, sudah ada perbedaan pendapat, sudah muncul kelompok sesat. Sudah muncul kelompok sesat. Kelompok pertama yang muncul ya apa? Ahsan, Khawarij, kelompok Khawarij. Al-Khawarij ini ketika dia muncul, apakah mengikuti Quran dan Sunnah atau tidak? Mengikuti Quran dan Sunnah. Jadi mereka mengikuti Quran dan Sunnah nih, Khawarij ketika muncul. Tapi mereka sesat tidak? Sesat. Kemudian muncul lagi paham berikutnya, Syiah. Itu juga mengikuti Quran tidak? Ikutin Quran, dia bawa Quran, ada ayatnya. Ya. Inni ja'iluka linnasi imama, kami menjadikanmu sebagai imam. Udah dia karang-karang imam siapa maksudnya? Ya kan? Dia ngarang sendiri. Dan seterusnya. Jadi kelompok-kelompok sesat ini kalau kita teliti dalam sejarah ini, kalau kita perhatikan, mereka ini ngikutin Quran dan juga ngikutin hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu hal yang menyebabkan mereka tersesat. Mereka itu dalam tanda kutip memberontak terhadap para ulama. Memberontak terhadap para ulama. Makanya kelompok-kelompok sesat itu musuhnya selalu siapa? Ulama. Pasti. Begitu Khawarij muncul, yang menghadapi mereka siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Ulama, sahabat Nabi SAW. Ulama, sahabat Nabi. Dialah yang mendatangi, mendakwahkan Khawarij untuk kembali kepada kebenaran, jalan yang benar. Mereka bawa ayat Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Itu kata siapa? Khawarij bawa Quran. Dan juga mereka hidup di masa salaf dulu. Di masa salaf. Tapi mereka tidak ikut ulama pada saat itu. Sehingga muncullah kesesatan. Mulai muncul atau mulai terjadi di dunia Islam ini, mulai ribut, mulai ada orang-orang yang tidak lagi mengikuti ulama, itu karena penjajahan muncul. Datang penjajah, kemudian ada orang-orang Islam yang menerima pemikiran penjajah, kemudian mulai ingin merombak apa yang sudah dijelaskan dan dibakukan oleh para ulama. Kalau misalkan kita contohkan misalkan masalah madhab, ya, madhab dalam Islam itu sudah ada ribuan tahun. Kemudian begitu terjadi penjajahan, akhirnya sebagian orang terpengaruh, kemudian mereka merubah. Ya, Jamaluddin Afghani dan seterusnya. Akhirnya merubah, jadi berubah, akhirnya terjadilah berbagai macam sekte-sekte baru, kesesatan-kesesatan baru di tubuh umat Islam. Nah, jadi asal muasalnya, perkara utama dan pertamanya adalah apa? Adalah tidak ikut ulama. Itu penyebab kesesatan. Jadi kalau ditanya sekarang, kalau ngikutin Quran, kemudian sunnah Nabi, bisa sesat nggak? Bisa sesat. Ya kan? Mirip nih. Kita wajib ikutin Quran dan sunnah, tapi kalau ikut Quran dan sunnah juga bisa sesat. Pusing nggak? Oleh karena itu, yang jadi masalah sekarang bukan ikuti Quran dan sunnahnya, tapi bagaimana caranya kita mengikuti Quran dan sunnah. Sebagian orang mengatakan kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini, ya, caranya misalkan kita, sebagian mengatakan kita mengikuti nanti pemahaman salafus soleh. Sebagian mengatakan seperti itu. Kalau dilihat nanti, kelompok ini terbagi menjadi dua kelompok lagi. Yang mengatakan saya mengikuti Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus soleh.
maka terjadi dua kelompok. Ada kelompok yang benar-benar ngikutin Quran dan Sunnah dengan salafus soleh dan tidak. Yang benar-benar ngikutin Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, itu juga nanti bisa bermasalah lagi. Di mana masalahnya? Masalahnya ketika kita meriwayatkan sunnah Nabi, kita itu, para ulama kita itu luar biasa. Meriwayatkan hadis itu nggak gampang. Mereka meriwayatkan hadis sampai muncul kritik hadis. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak sahih, ada hadis yang hasan, dhaif, dan seterusnya. Nah, jadi ketika seseorang mengikuti pendapat salafus soleh, maka di sini dia kalau benar, tapi bisa dikatakan kurang lebih 95% itu tidak benar. Karena kalau ada hadis yang dibahas cuma hadisnya, Qur'annya, tapi pendapat salafus solehnya tidak dibahas. Kebanyakan begitu, bahkan bertentangan nanti. Kalau benar pun, cara dia menukil dari salafus solehnya salah. Cara menukil dari salafus solehnya salah. Karena ketika kita mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi, atau mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, itu adalah mazhabnya Pak semua ulama begitu. Kita semua harus mengikuti siapa? Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Kita semua harus begitu. Cuma bagaimana cara kita sampai kepada salafus soleh yang benar? Bagaimana caranya? Lewat ulama jalurnya. Karena ulama ini ketika mengajarkan kita, mereka nggak mengajarkan begitu saja. Tanpa mereka berguru kepada gurunya. Gurunya berguru lagi kepada gurunya. Gurunya berguru lagi kepada gurunya. Gurunya lagi berguru lagi. Itu kira-kira nyampainya kemana nih? Ke sahabat Nabi, ke tabi'in, ke sahabat Nabi, ke Rasulullah yang mereka itu adalah salaf soleh. Dan itu adalah jalur yang benar. Tapi kalau antum pegang buku, pegang Google, buka di Google, bismillahirrahmanirrahim, salafus soleh Ibnu Abbas begini, Ibnu Mas'ud begini, akhirnya nanti akan muncul berbagai macam hal yang aneh-aneh di dalam syariat. Muncul macam-macam tuh. Dia sudah benar, dia ingin mengikuti Quran, ingin mengikuti hadis, ingin mengikuti salafus soleh. Tapi ternyata dia lompat. Begitu dia lompat, akhirnya muncullah berbagai macam pemahaman-pemahaman yang baru. Pemahaman-pemahaman yang baru. Yang justru malah tidak ada pada zaman salafus soleh. Paham gak nih? Ya. Kenapa? Karena nggak ngikutin jalur. Dan itu kenapa dia tidak mengikuti jalur? Karena memusuhi ulama. Suudzon bawaannya kalau ada ulama atau ya para imam itu bawaannya suudzon aja, nih ada hadisnya kagak nih. Padahal mereka ketika menjelaskan sesuatu sudah ada sambungannya, ada sanadnya. Sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima." Apa ayat itu? Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar, ya. Kemudian kalau barang siapa yang haji atau umroh, maka boleh saja boleh dia sa'i dari Safa ke Marwah, boleh saja. Kalau baca kitabnya ulama nggak bilang boleh saja, bilangnya apa? Rukun. Rukun itu artinya apa? Harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada. Tidak ada sa'i. Contoh yang gampang, sering Anda bawa nih karena gampang. Misalnya ada yang mau nikah. Walimah sudah siap.
catering sudah siap, gedung sudah siap, calon mempelai laki-laki sudah siap, cuman calon mempelai perempuan kagak ada. Kira-kira jadi nggak nikah? Nggak jadi. Penghulu udah datang, sudah siap semua, cuma nggak ada. Bisa nggak digantikan oleh tamu? Misalnya ada tamu undangan laki-laki juga, nggak ada. Calon mempelai perempuannya belum dicari sama si calon mempelai pria contohnya. Maka tidak akan terjadi sama sekali pernikahan abadan selama-lamanya. Itu artinya rukun. Jadi sholat nih kalau nggak ada takbiratul ihram, nggak ada. Antum mau ruku bagaimana, kemudian antum i'tidal, antum sujud, antum ini sedang melaksanakan gerakan menyamai sholat. Tapi sholat tidak. Kenapa? Nggak ada rukunnya. Rukunnya nggak dikerjakan. Rukun itu tiang. Kalau nggak ada, nggak ada. Rukun itu harus ada. Ya. Jadi kata ulama, haji umroh itu harus ada namanya apa? Sa'i. Haji rukunnya 5, kalau umroh rukunnya 4. Ihram, ya umroh, ihram, kemudian apa? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur. Kalau haji tambah wukuf di Arafah. Nah itu dari mana itu ulama bawa begitu? Padahal di Quran kan tidak seperti itu. Quran bilang boleh. Kenapa? Kalau kita baca terjemahan, saya pernah dulu ketemu satu orang mu'alaf. Begitu dia ngaji mulai sedikit belajar, diajarkan, tiba-tiba dia protes. Dia bilang, Ustadz, saya di rumah ada kutubut tis'ah. Nggak bisa bahasa Arab tapi terjemahan maksudnya. Quran, saya udah baca. Saya udah bisa otodidak katanya. Nah sekarang orang yang seperti ini dan model sejenis-jenis seperti ini coba suruh baca tuh ayat terjemahan. Kira-kira dia bakal sa'i atau tidak? Nggak bakalan. Siapa yang menjelaskan kepada kita dan kenapa para ulama mengatakan rukun tuh? Padahal Quran bilang tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena para ulama mengkaji, ada ilmunya, dikaji. Begitu ada Quran, begitu ada sunnah, nggak kagetan. Quran langsung, oh ini begini, berarti nggak boleh. Langsung menyimpulkan hukum. Tidak begitu. Itu namanya cara orang tidak berilmu. Orang berilmu bagaimana? Dia mengkaji. Para ulama mengkaji. Dikaji. Ini Quran. Ayatnya bilang begini. Kemudian dikaji. Ketika dikaji, dilihat, maka ini ayat ada sebabnya. Pada zaman itu, Safa dan Marwah angker kurang lebih. Sehingga mereka tidak mau sa'i di sana. Nah, ayat ini turun untuk mengatakan nggak ada masalah. Kalian apa? Sa'i Safa ke Marwah. Jelas tidak? Nah, kemudian dari mana disimpulkan itu rukun? Dikumpulkan hadis-hadis yang lain. Akhirnya disimpulkanlah itu adalah rukun. Begitu. Maka nggak salah faham. Nah, banyak orang-orang ini salah faham ketika menyimpulkan sebuah hadis, menyimpulkan sebuah ayat Quran. Dia salah faham, dipikir ini adalah hukumnya begini. Ya, ketika dia membaca para ulama, tadi yang saya katakan, ulama di kitabnya tidak sama dengan apa yang dia fahami dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka dia kemudian langsung menghukumi bahwa para ulama tidak ikut dalil, tidak ikut Quran, tidak ikut Sunnah. Nah ini salah, paham ya? Jadi kesalahannya kenapa? Karena tidak ikut ulama. Ada lagi orang yang baca kitab Bukhari, dibaca, nemu tuh bab nikah mut'ah. Hadisnya di Sahih Bukhari. Sahih. Baca hadis. Masya Allah. Nikah mut'ah boleh nih nikah. Dia nikah deh. Langsung menyimpulkan ada hadisnya. Sesat tidak? Ikutin sunnah tidak dia? Niatnya ikutin sunnah.
Ada hadisnya di Sahih Bukhari, ada hadis sahih. Tapi itu di hadis itu tidak ada penjelasannya. Siapa yang menjelaskan? Ulama. Ulama ini kenapa kok menjelaskan? Kenapa? Karena Nabi yang bilang. Nabi SAW mengatakan bahwa al-ulama apa? Warathatul anbiya, mewarisi Nabi. Dia menjelaskan hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat. Makanya yang kita sekarang tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjelaskan kepada kita hukum-hukum Allah? Para ulama kita. Mereka yang menjelaskan semua hukum-hukum tersebut. Sehingga nggak perlu Nabi lagi. Dijaga oleh Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq. Zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Dalam sebuah hadis dan redaksinya banyak. Jadi selalu ada kelompok umatku yang akan berada di dalam kebenaran. Jadi tidak mungkin la tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku, umat Nabi SAW tidak akan pernah berkumpul dalam keadaan sesat. Nggak mungkin kita sepakat dalam kesesatan. Pasti kalau udah ada yang sesat, ada yang tidak. Ada yang tidak, sudah pasti itu. Sedikit, banyak, nggak ada masalah. Tapi yang pasti tidak mungkin bersatu atas kesesatan. Mustahil. Oleh karena itu dijaga ini agama. Dijaga oleh siapa? Oleh Allah melalui para ulama. Mereka menjelaskan. Makanya Ahmadiyah ketika mereka mengatakan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, alasannya kita butuh nabi. Lupa dia ada hadisnya yang mengatakan bahwasannya para ulama sebagai pengganti atau pewaris Nabi, menjelaskan kepada umat. Hadis tentang mut'ah tadi sudah dimansuh, sudah diangkat hukumnya, tidak lagi kepake. Sudah dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Sudah, berarti tidak boleh dipakai lagi. Ya. Jadi ada juga, kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, itu juga pembagiannya juga macam-macam. Ada yang disebut dengan nas. Orang banyak salah paham. Suka dengar nggak nas? Dengar nggak kalau ada ustadz atau ngomong nas? Suka dengar nggak? Nas itu apa artinya? Nas itu dalil. Dianggapnya dalil begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nas menurut para ulama itu artinya adalah sesuatu yang tidak mengandung tidak multitafsir. Contohnya aku melihat 9 orang. Jelas tidak tuh? 9. Berarti berapa? 9 jelas sudah. Itu namanya nas. Nah, itu harus dilakukan. Ada lagi ayatnya atau hadisnya itu tidak nas, tidak jelas atau tidak pasti. Ada lagi yang misalkan zahir namanya. Para ulama mengatakan seperti itu. Ada ayat Quran, ada sunnah Nabi, hadis Nabi yang zahir. Apa zahir artinya? Terlihat yang kelihatannya, yang nampak benar, yang dimaksud begini. Tapi ada kemungkinan yang dimaksud itu tidak dimaksud. Paham nggak? Contohnya, aku melihat singa. Lagi di masjid nih, Jumatan, ada orang bilang, aku melihat, keluar dari masjid, dia bilang, aku melihat singa. Itu singa itu apa? Kalau antum masuk ke dalam akal kita, begitu mendengar kata singa itu apa? Hewan yang buas. Betul tidak? Betul. Tapi kira-kira keluar dari masjid ngelihat hewan buas itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Maksudnya dia apa tuh? Si khotibnya ceramahnya kayak singa di podium. Paham nggak? Oh, iya. Paham? Majas, kiasan. Paham ya? Jadi kata-katanya aku melihat singa misalkan. Misalnya ada begitu. Itu contoh ya, Anda kasih contoh yang gampang dan mudah dipahami. Ada hadis Nabi begitu juga. Ada yang seperti itu. Kalau secara zahirnya singa itu hewan buas. Tapi kalau dilihat, diperhatikan hadisnya, masa ada hewan buas di masjid, ngapain? Singa, terus kok dia masih hidup? Ya kan? Nggak masuk akal. Berarti dicari arti lain yang tidak zahir. Jelas? Nah itu ayat Quran pun dan sunnah Nabi pun seperti itu. Yang menjelaskan siapa? Para ulama.
Kalau kita sendiri sesat tidak? Menyimpulkan sesat, nggak ada ilmunya, tiba-tiba baca Quran, baca otodidak, akhirnya menyimpulkan sendiri. Baca Google, menyimpulkan sendiri. Baca boleh, nggak ada masalah, silahkan baca. Tapi tidak boleh menyimpulkan. Kemudian ada lagi ayat Quran, wal-laili idza as. As apa artinya? Artinya masuk, bisa keluar. Nah, pilih yang mana itu? Ikutin itu Quran. Mau pilih yang mana? Mau pilih masuk atau pilih keluar? Jelas? Salasata quru misalkan. 3 quru. Apa itu 3 quru? Quru itu artinya mengandung 2 arti. Ini bahasa Arab. Artinya suci dan artinya juga haid. Paham gak nih? Jadi artinya quru itu secara bahasa ada 2. Bisa haid dan juga bisa suci. Nah, antum mau ikut yang mana? Mau bagaimana mau ikut? Ikutin deh Quran, gimana caranya coba? Hah? Nggak bisa. Siapa yang menjelaskan? Yang menentukan, artinya ini. Artinya ini. Siapa? Para ulama. Dan ulama ini bukan berarti dia ngarang sendiri. Dia ketika berbicara sesuatu, pembicaranya itu bermuara kepada siapa? Kepada salafus soleh. Tapi dengan jalur yang benar, jalurnya benar. Karena dia memiliki riwayat yang benar. Ada sebuah kitab, dulu kita pelajari kitab, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang ngarang itu mazhabnya Maliki. Di Libya dipelajari. Kitabnya itu orangnya mazhab Malik, mengatakan hukumnya begini. Tapi para ulama dari mazhab Malik itu mengatakan kitab itu hukumnya itu tidak diragukan. Apa yang dibahas di dalam kitab itu tentang hukum diragukan, tidak bisa diambil dari kitab itu. Oh, hukumnya itu begini, nggak bisa. Apalah itu sebuah mazhab yang mapan. Jelas, mapan itu apa artinya? Banyak yang mempelajarinya, ya, mazhab yang terkenal, nah, sehingga terjaga begitu, ketahuan, oh ini bukan dari Imam Malik nih, paham nggak maksudnya? Ini hukumnya begini, hukumnya begitu. Kalau dalam mazhab-mazhab yang mapan itu sudah bisa diketahui mana yang benar riwayatnya kepada Imam Syafi'i dan tidak, bisa dipilah-pilih. Bayangkan ada orang baca di Google, baca di buku otodidak, dia baca, oh ini pendapat sahabat Nabi Fulan bin Fulan. Diikutin siapa nih sekarang? Quran, kemudian siapa? Hadis, sunnah, dengan pemahaman sahabat yang dia baca tadi. Kira-kira pemahaman tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak riwayatnya? Tidak bisa. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan? Dibaca di kitab, nukil dari Ibnu Abbas, dari fulan. Tidak jelas. Kalau lewat jalur para ulama, kitab-kitab mereka itu mengandung pendapatnya Ibnu Abbas juga. Mengandung pendapatnya siapa? Ibnu Umar juga. Mengandung pendapatnya salafus soleh juga. Nah, ini yang banyak orang salah paham di sini. Jadi ketika ngikutin ulama itu, mereka juga mengikuti salafus soleh. Tapi jalurnya benar. Mereka menukil, mereka mempelajari, mereka mengumpulkan. Ibnu Muflih, ada seorang ulama Ibnu Muflih itu mengumpulkan seluruh perkataan Imam Ahmad, dikumpulkan oleh beliau di keliling dunia. Semua murid-muridnya didatangi satu persatu. Terus dia ngarang kitab. Dia pelajari khusus perkataan Imam Ahmad. Nah, itu ada orang-orangnya kalau dalam mazhab yang sudah mapan ini. Tapi kalau mazhab yang sudah punah atau pendapat salafus soleh yang zaman dahulu yang ada di kitab-kitab itu hanyalah riwayat-riwayat, ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kecuali oleh mazhab-mazhab yang sudah mapan tadi yang tadi saya sebutkan. Mereka bisa bertanggungjawabkan. Tapi kalau sendiri antum lihat, ya antum nanti kacau balau.
pemahamannya. Jelas ya? Oleh karena itu, maka ketika ditanya sekarang, haruskah kita mengikuti Quran dan Sunnah? Harus. Tapi bukan dengan cara buka terjemah Quran atau melihat hadis Nabi, kemudian kita langsung menyimpulkan hukum. Tidak benar. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengikuti para ulama yang sudah jelas, para imam. Betul tadi saya katakan bahwa nanti ketika kita meninggal nggak ditanya, antum ikut Imam Syafi'i apa Imam Ahmad? Ikutin Imam Malik apa ikutin ini? Tidak. Tapi ketika nanti kita meninggal, kita ikut Imam Syafi'i, itu pada hakikatnya kita mengikuti siapa? Sunnah, Quran dan Sunnah. Ikutin Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Allah yang bilang. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Amri ulama, ikutilah ulama kita. Tanya kalau kamu tidak tahu. Berarti ikutin Quran enggak? Jadi ketika antum mengikuti ulama, itu antum sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika antum berani untuk menukil langsung dari mana? Dari Quran dan Sunnah Nabi padahal tidak ada ilmunya, maka di sini antum sedang melanggar Al-Quran dan melanggar Sunnah Nabi. Padahal judulnya ikutin, cuman melanggar. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun wa la tasifu wa la taqulu bima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Jangan katakan dengan lisan kalian yang sering berdusta, ini adalah halal dan ini adalah haram. Semaunya kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu, sembarangan. Nah itu justru melanggar. Melanggar siapa? Al-Quran dan melanggar sunnah Nabi dan juga melanggar perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi salah itu. Kemudian banyak orang yang mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah Nabi, dengan alasan tersebut dia mencampur adukan nih pendapat-pendapat, macam-macam pendapat. Dengan alasan kemudian dia mengatakan saya mengikuti salafus soleh. Pada hakikatnya ketika dia mencampur adukan pendapat-pendapat tersebut, ini dia terjatuh ke dalam sebuah hal yang dilarang oleh para ulama yang disebut dengan talfiq, yaitu mencampur adukan sesuatu dalam satu ibadah. Ini sangat dilarang. Kenapa? Karena hasilnya fatal. Dia bisa bikin ibadah baru yang tidak ada pada zaman dahulu, namanya talfiq. Jadi misalkan saya sholat satu ibadah, kemudian dimodifikasi. Ikuti pendapat fulan, pendapat fulan, pendapat fulan, pendapat fulan. Ulama ini, ulama ini, ulama ini. Dicampur dalam satu ibadah. Akhirnya muncullah sholat yang tidak sah menurut seluruh ulama. Akhirnya sholatnya sah nggak? Nggak sah. Dan ini sholat baru, model baru nih begini. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang. Banyak orang misalkan saya ikutin pendapat ini yang lebih kuat, pendapat ini kuat, pendapat ini kuat. Sehingga dalam satu ibadah, sehingga ketika nanti hasilnya, outputnya itu tidak ada di zaman dahulu. Itu persis seperti orang ke dokter, dua dokter. Satu dokter kasih resep, satu lagi kasih resep. Kemudian resepnya digabung sama dia sendiri gabung. Ini dokter ngasih resep, satu dokter, yang satu ngasih resep. Harusnya dia apa? Pilih salah satu yang benar. Ini enggak. Sama dia diambil resep yang ini dan resep yang ini kemudian digabungkan jadi satu. Kira-kira sembuh apa tambah sakit, mungkin keracunan juga. Besok dirawat. Jelas? Nah itu sama. Nah, banyak orang yang salah paham dalam masalah ini ingin kita luruskan. Ya. Jadi mengikuti para ulama, haruskah mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Dasarnya iya harus. Tapi bagaimana cara mengikutinya? Harus mengikuti
para ulama kita. Jadi kalau langsung mengikuti maka itu berbahaya sekali. Di sini Pak, orang awam itu tadi kita bicara tentang orang awam. Ya, kita bicara tentang orang awam. Tentunya orang yang berilmu jelas mereka boleh langsung, karena mereka kalau berilmu ulama namanya. Ya, tidak kita bicarakan. Kita bicara orang awam yang tidak mengerti sehingga mereka mengikuti ulama. Ini waktunya masih sampai jam berapa? Hah? Bebas, masya Allah, sampai subuh, ha? 5 menit, taib. Nah, ini penting nih. Ada beberapa nukilan dari para salafus soleh. Kalau tadi kita bahas orang awam, ini yang akan kita bawa adalah para ahli hadis, pakar-pakar hadis Nabi. Ya, jadi ini pakar hadis, bukan orang awam biasa. Jadi ada ahli fikih dan ada hadis. Kalau hadis itu meriwayatkan Nabi begini, udah, titik. Jelas? Kalau fikih itu meramu, meracik, memahami. Oh, Nabi begini. Nabi sholat pakai sendal, itu sunnah Nabi. Zaman sekarang, ada nggak yang melaksanakan sunnah tersebut? Di masjid. Dilemparin tuh, bisa perkara tuh, urusannya ruwet. Ya nggak? Nggak ada yang mereka. Begitu juga misalkan ketika Rasulullah bersabda, ada sebuah hadis yang sahih. Kalau tidak salah riwayat Bukhari mengatakan, misalkan Rasulullah mengatakan, ghayyirus syaib la tashbahul yahud. Rubahlah uban yang putih. Jangan menyerupai Yahudi. Loh, bagaimana? Banyak yang putih di sini nggak ikut sunnah Nabi. Bagaimana itu memahaminya? Ya, Nabi rambutnya gondrong nggak? Ini nggak ada yang gondrong di sini. Botak ada. Gondrong nggak ada. Nabi gondrong nggak? Gondrong atau tidak? Gondrong. Makanya dalam mazhab Ahmad, gondrong sunnah kalau tidak salah. Ini terus nggak gondrong. Masya Allah ada yang satu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi bagaimana? Apakah itu sunnah atau tidak? Itu ulama yang menjelaskan. Paham? Jadi fikih itu penjelasan, ya, pemahaman yang mendalam. Nah, di sini para ahli hadis menjelaskan. Ada Ibnu Abi Layla mengatakan, la yafqahu ar-rajul fil hadis hatta ya'khudha minhu wa yada'. Ulama salaf mengatakan, seseorang tidak akan memahami hadis Nabi sampai dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Bukan dia menolak Nabi, bukan. Tapi karena apa? Karena dia memahami, bisa memilih mana riwayatnya, kemudian juga bagaimana cara memahami hadis tersebut. Karena hadis itu dijalankan dan tidak dijalankan itu ada prosesnya. Ya. Para ulama itu ketika melihat sebuah hadis tidak langsung dia lakukan, tidak. Tidak dia lakukan. Ada hal-hal yang mencegah kadang-kadang seorang ulama melaksanakan hadis yang dia riwayatkan sendiri. Ada hal-hal yang mencegah. Kemudian ada lagi Al-Imam Ibnu Wahab, dia mengatakan, "Ata'khudhuna al-hadits min hadza?" Apakah kalian mengambil hadis dari orang ini? Ada salah seorang yang meriwayatkan hadis. Kemudian ia mengatakan, "Apakah mengambil dari orang ini?" Kemudian ia mengatakan, "Faqultu bala," maka aku mengatakan iya. Faqala ma kunna na'khudhul haditsa illa minal fuqaha. Kami, siapa nih? Salafus saleh, tidak mengambil hadis kecuali dari para ahli fikih. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan, kullu sahibi hadis, semua orang yang membaca hadis, ya, atau ahli hadis, laisa lahu imamun fil fiqh, dan dia tidak memiliki imam dalam fikih, fahuwa dhal, maka dia adalah orang sesat. Walaula annallaha anqadhana bimalik wallaythi la dhalalna. Kalau bukan Allah menyelamatkan kami dengan Malik, Imam Malik, dan Al-Laits, Imam Laits, kami akan sesat. Itu yang bilang siapa?
ahli hadis, pakar hadis, bukan kita orang awam. Ini tadi bicara orang awam, bayangkan pakar hadis aja bilang begini, ya. Dan seterusnya. Banyak sekali nukilan-nukilannya, cuma karena waktunya sudah habis, maka cukup sampai di sini. Saya kita baca dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.